Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai wave recording simulator. Wave recording simulator ini adalah simulator untuk memilih sampling rate yang tepat, baik dari segi kualitas audio yang akan dihasilkan maupun dari ukuran file yang akan menyimpan file audio tersebut. Pada simulator ini kita melihat beberapa input dari simulator yang akan kita gunakan untuk memasukkan nilai ataupun memilih display yang kita inginkan. Pertama, di atas kita akan melihat ada main, noise, dan source. Kedua, ada di bagian bawah ini ada unsigned, original, sampling, result, Bezier result, comparison, dan points. Di atasnya ada sampling ratio, analog phase, dan Bezier tension. Sedangkan di bawah, di sini ada beberapa input yang sebagian dapat dimasukkan nilai, namun sebagian lagi hanya bersifat read only, yaitu untuk menampilkan hasilnya saja. Nah, kita mulai dari main dulu. Apa itu main? Main ini adalah sinyal utama yang akan kita rekam. Di sini kita mengabaikan noise. Jadi dengan asumsi bahwa semua sinyal atau semua suara itu masuk ke dalam perangkat perekaman tanpa adanya noise. Namun pada praktiknya sebenarnya noise itu tidak bisa diabaikan. Noise mau tidak mau akan tetap kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, saya akan menghilangkan dulu sinyal originalnya, kemudian kita akan menampilkan sinyal main. Di sini mainnya adalah merupakan sinyal sinusoidal murni. Saya sebut sebagai sinyal sinusoidal murni karena sinyal ini hanya terdiri dari sinyal sinusoidal tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Dan frekuensinya juga konstan. Di sini tidak ada perubahan frekuensi. Begitu pula dengan fasa dan amplitude. Nah, kemudian noise. Noise pada simulator ini frekuensinya lebih rendah daripada sinyal utamanya atau sinyal main. Mengapa? Karena simulator ini akan fokus kepada sinyal dengan frekuensi tinggi. Artinya dalam sebuah audio yang akan kita rekam, kita hanya akan memperhatikan sinyal dengan frekuensi tertingginya, sedangkan sinyal dengan frekuensi rendah itu relatif aman, dan kita tidak akan mensimulasikannya secara spesifik. Kemudian source. Source ini adalah sumber dari sinyal originalnya sebenarnya. Jadi, apakah sinyal originalnya ini hanya merupakan sinyal main atau gabungan antara main dan noise? Di sini ada pilihan main, ini artinya main yang maksimalnya adalah 1. Sedangkan untuk yang kedua, main max 0.7, ini artinya sinyal main, tetapi kita akan melakukan kompensasi. Mengapa? Sebenarnya karena di sini ada combination yang merupakan gabungan dari sinyal main dengan noise. Nah, mengapa kita batasi dengan 0,7 saja? Supaya nanti di display ini sebenarnya sinyalnya tidak terpotong. Sebenarnya hanya itu tujuannya. Namun intinya sama saja, kita akan mensimulasikan bagaimana sinyal sinusoidal, baik itu sinyal main maupun gabungan dari main dan noise. Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan matikan di sini main dan noise-nya. Jadi di sini yang kelihatan hanya sinyal original saja. Kita akan perhatikan bagaimana perbedaan antara main maksimum 0,7, noise maksimum 0,3, dan combination. Namun, di sini saya akan mengembalikan kepada main saja, karena
ya akan lebih mudah saja untuk mensimulasikannya. Jika Anda ingin melakukan simulasi sendiri, silakan download simulator ini pada link yang disediakan di deskripsi. Baik, kita akan lanjut kepada proses sampling. Jadi di sini sampling rasionya kita gunakan 2. Jadi artinya satu sinyal sinusoidal ini kita akan sampling dengan 2 sampel. Kita lihat di sini ini ada sampel pertama, sampel kedua. Kemudian untuk gelombang kedua, sampel pertama dan kedua, dan seterusnya. Jadi ini sampling rasionya 2 kali. Kemudian di sini ada unsigned. Mengapa ada unsigned? Karena pada praktiknya ada beberapa ADC yang menggunakan data berupa signed dan unsigned. Signed ini artinya dia akan mengenal positif dan negatif. Jadi levelnya dibuat di tengah di sini, ini nilainya 0. Kemudian sinyal yang positif akan direpresentasikan sebagai angka positif, sedangkan yang negatif akan direpresentasikan dengan angka negatif. Sedangkan unsigned, di sini offsetnya diambil di minimumnya. Minimumnya ini bernilai 0, kemudian untuk yang positifnya kita beri nilai positif, dan di sini tidak akan pernah ada nilai negatif. Begitu. Namun untuk lebih memudahkan di simulator ini, saya akan memilih sign saja. Begini. Kemudian ini yang merah ini kan sinyal utama atau originalnya, sinyal originalnya. Sedangkan yang biru ini sebenarnya adalah samplingnya. Di sini jelas terlihat bahwa sinyal analog itu merupakan sinyal yang bersifat kontinu, sedangkan sinyal digital itu adalah sinyal yang bersifat discrete. Kontinu artinya nilainya ada di semua waktu, sedangkan discrete itu nilainya hanya ada pada waktu tertentu saja. Baik, karena sampling ini adalah kita melakukan sampling dengan dimensi waktu dan amplitude. Artinya pada waktu ini amplitudenya segini, ya kita ambil segini. Kita akan tampilkan bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian di sini ada point. Point ini artinya kita akan menampilkan titik-titik di mana sinyal digital itu ada. Nah, seperti ini. Jadi garis ini sebenarnya tidak ada. Garis ini hanya untuk menampilkan polanya saja. Pada kenyataannya garis ini sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya titik-titiknya. Jadi pada waktu tertentu nilainya tertentu, demikian seterusnya. Kemudian di sini ada Bezier result. Jadi Bezier result ini adalah kita menampilkan sinyal hasil rekonstruksi dari digital ke analog kembali, namun kita akan menghaluskan garisnya. Jadi resultnya ini kita bisa atur tensionnya. Bezier tensionnya kita bisa atur minimal 0, kemudian maksimalnya 1. Seperti ini. Kemudian ada comparison, yaitu perbandingan antara sinyal hasil rekonstruksi dengan sinyal aslinya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan sampling rasionya 2. Namun mengapa di sini sinyal hasil rekonstruksi itu sama dengan sinyal aslinya? Padahal berdasarkan teorema Nyquist dan Shannon itu harus lebih besar dari 2. Mengapa 2 itu sudah cukup? Nah, sebenarnya di sini ada kebetulan saja fase dari sinyal originalnya itu adalah 90 derajat atau setengah dari P. Nah, kita akan coba buktikan, kita akan geser ya. Angkanya kita geser. Tadi kan dari 90
kita geser seperti ini. Nah, di sini terlihat jelas bahwa fasa dari sinyal digital atau sinyal hasil rekonstruksinya itu tidak ikut bergeser. Padahal kan seharusnya sinyal hasil rekonstruksi ini mengikuti sinyal aslinya. Kemudian kita juga melihat bahwa amplitudenya ternyata melemah pada fasa 0 dan pi. Mengapa demikian? Ya, kita bisa lihat di sini bahwa pada 0 ini nilai sin dari 0 itu adalah 0 juga. Pi 0, 2pi 0, 3pi 0, 4pi 0, 5pi 0, dan seterusnya. Maka hasil dari sampling ini semuanya akan 0. Kalau ini kita rekonstruksi nanti, maka yang ada hanya nilai 0 saja, tidak ada nilai selain dari 0. Itulah mengapa kita tidak boleh melakukan sampling dengan rasio 2 kali sinyal dari frekuensi informasi yang akan kita konversi tadi. Nah, bagaimana kalau kita turunkan? Kalau kita turunkan akan terjadi namanya aliasing. Jadi aliasing ini frekuensi akan berubah umumnya menjadi lebih rendah daripada sinyal informasinya. Sedangkan kalau 0 tadi, ya kalau 2 tadi akan menyebabkan sinyalnya menjadi 0 ya, sinyal hasil rekonstruksi. Namun kalau kita naikkan, ini akan menjadi lebih baik. Kita akan tampilkan perbandingannya. Nah, kita akan naikkan begini sampai pada nilai di mana sinyal hasil rekonstruksi ini sama atau hampir sama dengan sinyal aslinya untuk semua fasa. Jadi kita akan coba geser fasanya menjadi nilai berapapun sehingga kita bisa melihat perubahannya. Nah, di sini juga akan kita bisa memasukkan frekuensi maksimumnya berapa, kemudian kita akan menggunakan sampling rate-nya berapa, kemudian bit depth-nya berapa, channel-nya berapa, durasinya juga berapa. Ini durasinya dalam detik ya. Ini saya masukkan 300 ini dengan asumsi satu lagu itu ya lebih kurang 5 menit lah gitu. Kemudian di sini adalah ukuran file wave-nya. Jadi saya tidak menggunakan formatnya MP3 karena MP3 itu nanti ketika dikompresi kan juga akan tergantung dari suara itu sendiri gitu. Bisa lebih kecil atau bisa agak besar gitu. Itu tergantung dari file dari kontennya itu sendiri. Sementara kalau wave ini itu kan sudah bisa dipastikan nilainya berapa. Ini exclude header ya, artinya header tidak diperhitungkan dalam hal ini. Jadi demikian saja video kali ini. Silahkan untuk mencoba sendiri. Link downloadnya ada pada deskripsi dan terima kasih.